Halo guys, balik lagi bareng gue Kumis. Jadi hari ini gue bukan ngonten seperti biasa teman-teman. Jadi hari ini spesial. Gue lagi pengen sharing sama kalian. Bisa dibilang sesi curhat juga, iya. Itu dia. Dan kebetulan gue punya bintang tamu. Dia anak Bali dan gue ketemu dia di salah satu tempat, di salah satu tempat psikiater di Bali. Ya nanti gue jelasin kenapa gue ketemu dia di psikiater. Itu dia. Di sini ada siapa? Tia. Ya. Tia siapa sih namanya? Tia Ivanka. Tia Ivanka. Jadi sebelumnya gini guys, jadi gue tuh sempat ngalamin mental break gitu. Kalian tau lah masalah Kumis bagaimana. Problem Kumis, kenapa Kumis sekarang udah nggak sama istri. Sebenarnya gue gak mau bahas ini sih karena ini nggak penting juga, dan ini menurut aku ini kegagalan yang nggak patut dicontoh buat banyak orang. Itu dia. Jadi akhirnya gue ngalamin suatu hal yang aku jadi kayak ngedown gitu teman-teman. Jadi kayak ngedown dan gue nggak semangat ngapa-ngapain, dan gue jadi fake people, dan tiba-tiba gue jadi orang yang parnoan ketemu orang. Kenapa jadi tiba-tiba gue benci sama semua orang dan benci sama wanita, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gue tuh kayak memaksakan sesuatu yang bukan diri gue sendiri, kayak bukan jadi diri sendiri sih lebih tepatnya gitu. Dan akhirnya gue memutuskan psikiater, dan waktu ke psikiater gue ketemu dia nih, itu dia. Karena tadi juga lagi berobat ya, lu lagi berobat ya? Iya berobat. Kenapa ke psikiater? Ya sama, ada masalah juga. Masalah lo? Masalah percintaan juga. Masalah percintaan. Lu ngapain ke psikiater tuh masalah percintaan gitu? Jujur aja, gue dulu sebelumnya nggak berani memutuskan ke psikiater. Itu dia. Iya. Karena gue ngeliat, psikiater bukan gue nggak percaya Tuhan. Gue tetap gue bersyukur, orang yang sangat bersyukur banget tuh dia. Cuman ini menurut gue ini udah kena di mental sih, makanya gue ngeliat postingan Marshanda dan berbagai macam. Gue juga berusaha ke psikiater deh, karena gue banyak mengalami kegagalan, dan sampai sekarang pun nyokap gue tuh kecewa banget sama gue karena gue terlalu banyak kegagalan. Itu dia. Gue sengaja pakai kacamata biar nggak ketahuan nangisnya ya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi ini sedikit gue klarifikasi dikit sebelum gue lanjut nanya ke Tia, biar teman-teman nggak banyak tanya lagi di Instagram Kumis sama semua sosial media Kumis, mana isi. Gue udah selesai, itu dia, dan kita dalam hubungan yang baik-baik aja. Gue doain juga Yesi bisa next dapat pemimpin yang lebih baik daripada gue, dan semua ini terjadi karena kesalahan gue sendiri, karena gue pemimpinnya. Dan gue selalu berdoa semoga keluarga Yesi diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam hal apapun, sama Yesi juga dapat pemimpin yang lebih baik dan bisa bimbing dia jadi orang yang lebih baik juga, dan tepatnya lebih baik daripada gue. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Itu doa dari gue, pokoknya doa yang terbaik lah buat semua keluarga, dan gue nggak mau ada musuh juga, dan di dalam apapun semoga next nanti keluar gue bisa ketemu jadi silaturahmi ya next. Cuman saat ini memang gue lagi time heals. Nah oke. Jadi intinya itu teman-teman ya, jadi jangan tanya lagi ya. Kumis mohon doanya juga, mohon supportnya juga biar Kumis semangat juga tetap nonton, dan maybe next gue bisa ada konten baru, maybe ya. Gue pengen punya musik sendiri gitu, dan berbagai macam hal baru, mungkin bisnis lagi, itu dia yang banyak amin. Jadi oke, sekarang mau tanya dia. Udah banyak ya, intinya itu sedikit klarifikasi tentang Kumis bahwa itulah semuanya yang terjadi. Itu dia. Jadi mulai sekarang stop tanya itu semua, sekarang kita tanya Tia. Oke, Ti. Ya. Kamu kenal ada masalah apa ke psikiater? Ya masalah Percintaan. Percintaan lo kenapa? Ya disakitin juga, kecewa. Disakitin, kecewa. Nah, Anda? Ya gitu. Disakitin tuh kenapa? Disakitin gimana sih? Ya gimana ya, udah benar-benar sayang terus kita ditinggal gitu. Oh, udah benar-benar sayang banget, terus ditinggal. Ketika aku udah benar-benar yakin sama dia nih, Nah. terus tiba-tiba dia kayak ninggalin gitu. Oke.
Ditinggalin. Sampai aku dengar kamu kan, sama kita kan chattingan, Iya. beberapa waktu teleponan. Teleponan. Jujur gue teleponan sama dia dan kan gue nyari teman curhat gitu ya, kayak studi curhat yang gue nggak mau ke teman gue sendiri, takutnya gue dibilang caper lah, apalah. Makanya gue sebenarnya kalau kalian lihat postingan gue tuh fake semua tuh dia. Aslinya gue tuh rapuh gitu tadi. Terus lu kok bisa sampai mau bunuh diri? Kayaknya lu udah parah banget sih. Iya, kayak ngerasa ya nggak ada gairah buat hidup lagi gitu. Terus tiba-tiba kan kepikiran ke psikiater gitu. Ya udah akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu, iya. Dan gue langsung nggak terpesona juga gitu sih, maksudnya ada temen nih, gue bilang yang kayaknya semoga masalahnya sama gitu. Enggak sih, ternyata bener sama. bener sama kan. Oh ya. Nggak sama sih. Nggak. Terus habis itu Mau tahu tentang apa ini? ya, kamu sampai kamu berarti depresi. Kenapa? Divonis apa? Bipolar kah? Atau anxiety, impaired atau apa? Impaired itu kayak sensitif gitu. Sensitif gitu. Sensitif, iya. Jadi orangnya sensitif, iya. Jadi sensitif ke ditanya dikit terus tiba-tiba marah gitu. Okay. Padahal kan nggak apa gitu. Ya gitu. Udah percobaan bunuh diri juga. Sampai coba bunuh diri. Terus gagal kan? Gagal akhir. Ya, ternyata kok nggak mati-mati. Ya emang Tuhan belum pengen kamu mati, terus ngapain mati gitu. Terus dia mikir kan, kenapa gitu ke bunuh diri kayak bunuh diri cuma karena satu orang kan. Jadi aku kayak ngerasa kenapa aku ninggalin semua orang demi karena buat satu orang gitu kan. Terus tiba-tiba aku ke psikiater. Ya, tapi sekarang udah mendingan sih. Udah mendingan ya. Iya, perasaannya nggak sedepresi kemarin. Berarti kemarin parah banget depresi. Parah banget. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gampang capek gitu. Iya. Iya. Sampai nggak mau makan berhari-hari kan. Nggak mau makan berhari-hari. Oh, berarti dulu gemuk berarti. Iya. Gemuk. Oh, berarti sebenarnya kamu nih ke psikiater karena sakit hati gitu. Iya, sakit hati ya, lebih tepatnya sakit hati. Sakit hati ke psikiater. Oke. Karena nggak terima Separah kan apa? Iya, gituin. separah apa sih sampai lu ini? Gimana? Kayak ditinggal nikah juga sih. Ditinggal nikah. Iya, Oke. gitu. Ditinggal nikah. Putusnya itu dia langsung putus, terus dia langsung ya kayak gitu. Langsung ada rencana buat nikah gitu. Kan dijodohin orang tuanya juga kan. Ya gitu. Dijadiin sama orang tuanya terus kamu kayak Nggak terima karena kan jadi aku buang-buang waktu dong selama ini sama dia, terus tiba-tiba dia sama yang lain gitu. Udah berapa lama emang? 1 tahun lebihan. 1 tahun lebih ya. Dan kamu pernah nggak sih nyoba curhat ke teman sekeliling kamu? Apa sih tanggapan mereka? Iya. Gue pengen tahu. Ya udah coba, cuman aku mikir kalau curhat sama temen itu kayaknya sama aja gitu, nggak, sarannya itu ya tetap ngikutin apa yang ya pokoknya gitu deh, kamu gitu. Ya gitu. Ya gitu. Sarannya cuman kayak sama aja gitu. Iya itu ya. Kamu berarti lebih suka curhat ke Aku orang lebih yang- sendiri sih, aku orang tertutup. Oh, introvert ya berarti ya. Iya. Introvert ya guys ya. Introvert apa sih? Introvert itu yang suka nyendiri gitu ya? Iya. Ngomong sendiri di kaca gitu. Itu autis kayaknya deh. Enggak, kamu autis atau gimana sih? Enggak autis. Nggak Enggak autis. tahu sih. Iya, gue juga nggak nyangka sih. Gue sebenarnya kan kemarin gue pikir keras buat ke psikiater itu dia. Kayak psikiater nggak ya? Cuman makin kesini gue kayak makin parah gitu. Gue senganggap semua orang tuh negatif thinking gitu, sampai overthinking parah. Sebenarnya orang tuh nggak ngomongin gue ya. Misalnya gue lagi nongkrong nih sama tim gue, kadang bahkan ke tim gue sendiri pun aku negatif thinking loh. Sampai segitunya. Nggak. Tia juga kayak gitu nggak sih sama orang tua di sekeliling? Iya. Sampai aku kan emang tertutup banget orangnya, kan di rumah tuh pas keluar kamar mata bengkak semua ini, sampai keluar rumah tuh diem aja, disuruh makan diem gitu. Terus ke pantai sendirian kan kayak orang gila, lepasin semua marah, terus tetep aja nggak. Ke pantai ngapain? Lepasin amarah gimana? Iya, yang mandang laut aja. Mandang laut terus. Ya siapa tahu nanti ada setan laut yang ngajak jalan kan. Ada gitu ya. Iya. Oke, terus
kayak anginnya lebih enakan aja gitu. Tapi tetap aja nggak bisa. Akhirnya ya itu percobaan bunuh diri perasaan. Lu bunuh diri pakai apa? Pakai obat. Iya. Pakai Panadol. Panadol. Iya makanya gue sempet agak kaget sih. Gak mati-mati. Dengan dia curhat dia pakai Panadol. Cari sampai cari di YouTube gimana cara bunuh diri kan Iya. tolol gitu. Menurut gue ini buat kalian yang kena masalah mental ya. Kalau menurut aku kalau kalian harus berani sih ke psikiater atau curhat ke mungkin kalau orang tua kalian nggak mau dengerin atau teman kalian menganggap itu cengan atau caper atau kalian dianggap baper. Kalau kalian punya rezeki berlebih, mending ke psikiater itu udah paling tepat sih itu dia karena bahaya tuh dia. Karena kalau lu salah masukkan orang lu jadi gila, kalau nggak gila ya bunuh diri sih. Ya bunuh diri gitu. Iya. Bahaya sih, takut nih bahaya serius. Terus gimana? Yang bikin kamu sedih sampai apa sih yang bikin kamu sedih sampai depres banget gitu? Apa? Masih ada kan? Iya janjinya dia. Oh janji, kemakan janji manis. Iya. Janjinya itu kan memang dari awal kita jadian itu dia udah bilang karena kan nggak bakal disetujuin keluarganya dia juga kan, karena dia memang harus dijodohin gitu. Terus dia bilang, aku tanya, terus hubungan kita ini bakal gimana nantinya? Ya dia bilang, ya aku bakal perjuangin, bilang kayak gitu kan. Mau gimana pun nanti aku bakal bantah kalau memang dijodohin gitu. Ya habis itu kayak aku udah benar-benar percaya nih sama omongan dia, kayak tunggu sabar baru kita ketemu. Ya habis itu tiba-tiba kan kaget dong, dia bilang kayaknya aku terima aja perjodohan ini gitu. Pas gitu ya udah gitu. Ya udah gitu. Kayak dia kentang banget gitu ngejelasinnya. Terus akhirnya kamu tahu. Iya, akhirnya kan tahu tuh dia bilang kayak gitu kan, kayaknya hubungan kita nggak bisa dilanjutin dan aku harus nerima perjodohan itu mau nggak mau ya kan. Kita juga nggak bakal tahu kan kapan ketemunya karena COVID ini kan. Terus aku kayak ngerasa nggak terima gitu loh, nggak terima kan, sedihnya di sana. Kalau kenapa dia harus janji kalau memang akhirnya tuh bakal kayak gitu ya kan? Ya udah, ya sakitnya di situ aja sih. Yang gimana ya rasanya tiba kayak orang kita sayang selama ini sifat dia tuh berubah drastis gitu, kayak sebelumnya dia nggak pernah kayak gitu, baik-baik aja kan, terus tiba-tiba dia kayak gitu. Nah, yang tadinya baik banget tiba-tiba berubah gitu. Ya, manusia gitu sih. Iya, kadang bosanan, kadang apa. Kalau aku sih kalau itu kan buat kerja ya, profesional aja gitu kan, kerja. Tapi jujur dalam hati batin ya sih. Sebenarnya batin yang ngebatin, cuman ya mau gimana lagi, itu kan tuntutan kerja gitu kan. Berarti boleh. Oh. Maksudnya apa nih nanya? Enggak, kan gue nanya kan guys. Tadi boleh, berarti boleh ya? Nanya ke aku? Iya. Oh berarti kamu bolehin ya? Kita lihat aja nanti. Aku milikmu malam ini. Oke. Terus sekarang? Tangan aku jadi dingin ya. Serius? Serius aku boleh pegang? Iya, tangannya ini dingin semua guys. Tangan aku juga dingin. Enggak dingin banget. Terus kamu sekarang gimana keseharian biar sibukin diri ya? Ya nyenengin diri sendiri aja. Kalau nggak salon, shopping gitu. Banyak duit dong? Enggak juga. Ya. Banyak duit guys. Jadi. Ya gitu dong. Ngibur diri sendiri gitu. Ya kan jangan ngerusak kayak kemarin aja lah gitu. Ngerusak kayak gimana? Ya kan ngerusak diri sendiri, percobaan bunuh diri. Oh iya, jangan. Itu sih tolol sih menurut gua, goblok sih. Jangan. Iya gitu. Jangan sampai kayak gitu lagi. Kan udah ada aku kan. Iya. Maksudnya udah ada teman kan, jadi ada teman ngobrol. Sekarang kalau mau curhat gua juga kebuka. Ya karena kamu juga sih, perasaan aku kayak better gitu. Enggak, iya semenjak itu jadi kita aku teleponan sama kamu, chatan ya gitu. Ya aku juga awalnya malu-malu kan mau cerita sama kamu kan, tukaran IG akhirnya aku mau curhat boleh nggak? Jadi iya gue ngerasa nyambung aja sih sama aku tadi. Terus itu
Orang tua tahu? Masalah ini Iya. kayaknya sih kakakku tahu ya, Kakak tahu. karena kan perbedaan kayak kelihatan dari gimana aku di rumah gitu kan, kayak murung di kamar terus nggak mau makan gitu kan, kayaknya dia tahu, cuman nggak mau bilang gitu, takut kan aku kan orangnya tadi kayak sensitif gitu kan, kalau ditanya aku malah makin marah, gitu, mending diem. Ya gitu. Terus ada pengen buat sembuh bangkit gitu? Iya. Ada lah. ada. Pasti ada. Solusinya apa? Solusinya ya buka hati. Buka hati. Tapi kalau gue takut sih, kayak Buka hati lagi ya. iya takut kalau gue tipe Takut tersakiti lagi, gua terulang kan lagi kejadian yang udah pernah. kejadian yang lama ya. Kalau gue tipe orang yang komitmen ya, misalnya kayak kalau gue udah satu cewek ya satu gitu, mending gue kerja mati-matian buat ngidupin satu cewek, meskipun mungkin salah cara kerja gue salah, itu I think cara cari nafkah gue salah, cuman gue kalau komitmen satu cewek gue bucin banget sih sebenarnya tadi. Jadi nggak sih, gue kayak sama Tia tuh jadi kayak nggak tahu ya kenapa kayak jadi nyaman, kayak ngerasa sedikit kayak yang Ada chemistry-nya gitu. chemistry aja sih dapat, kayak gue kayak feel happy aja sih di dekat dia, kayak energi negatif gue yang tadi tiba-tiba kayak hilang aja sih. Dia datang, dia nelpon pun dia kayak balas chat gue aja kayak langsung oh my god, dia ngomong tadi aku jadi ya main ke tempat kamu, itu kayak shit, gue langsung kayak seneng gitu, seriusan demi Tuhan, demi Allah, pakai bawa Allah apa. Sama sih aku juga, tapi aku lebih ke grogi. Iya, wajar grogi kan, kita kan kemarin cuma chatting, teleponan gitu di Akhirnya ketemu di iya sini. ketemu serius gitu. Terus next, berarti kamu sekarang udah mencoba bangkit ya? Udah. Ini buat teman-teman juga nih, gue menyaranin ini sedikit cerita kita ya, itu dia. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya pengalaman penyakit mental guys. Jadi ini gue dulu nggak peduli banget sama penyakit mental, cuman akhir-akhir ini makin marak ya, karena apa, di sosial media itu mindset kita ngelihat orang hidupnya ini lebih enak, jadi kita selalu membandingkan diri kita sama hidupnya orang lain. Akhirnya kita mau nggak mau ngelakuin banyak cara, banyak hal, gimana caranya gue bisa lebih dari si teman kita nih. Nah kayak gitu, akhirnya mental kita rusak. Nah ekspektasi kita ini yang membuat mental kita jadi hancur. Nah ini akhirnya timbullah penyakit mental anxiety. Dan dulu itu nggak ada anxiety disorder, itu menurut gue nggak ada, impair itu nggak ada menurut gue ya. Cuman sekarang akhir-akhir ini banyak banget penyakit kayak gini, penyakit mental. Nah makanya nih buat teman-teman yang mungkin ngerasa hal yang sama kayak kami, jangan takut ke psikiater. Kalian harus beraniin diri ke psikiater, berobat, dia curhatin semuanya di sana. Karena kalau kalian pendam sendiri itu nggak baik buat diri kalian. Karena apalagi kalian hidup itu nggak cuma sendiri, pasti kalian punya teman, relasi, entah kalian nanti punya bisnis, punya kerjaan, nanti malah ganggu pekerjaan kalian dan bisnis kalian. Makanya cepat-cepat segera berobat, menurut gue itu sih. Jadi semoga cerita kita berdua bisa bikin kalian bermanfaat. Ini semua edukasi, cuma curhatan kita. Nah, kan kamu tadi sedih ya, aku boleh ngajak. Kalian setuju nggak sih kalau gue ngajak? Gue malu. Nggak, ngajak apa? Gue ngajak lu. Kan lu udah mau datang nih di podcast gue. Gue kasih lu 5 sesuatu hal, lu pilih mau kemana aja. Lu tapi mau naik motor nggak? Boleh. Hah? Mau? Kayaknya enggak. Kalian yakin nggak sih tentang dia bisa naik motor gitu? Gue sekarang nggak punya apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Gue soalnya lagi mulai dari nol. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa. Mau aja kan? Kamu nanti boleh pilih 5 hal. Jadi kita bakal nge-vlog aja ini sama dia. Terima kasih udah nonton tayangan ini. Ini judulnya mental health ya. Mental illness atau mental health, gue ngerti, intinya penyakit mental lah itu dia. Jadi teman-teman semangat yang di luar sana lagi banyak masalah, yang lagi depres, ingat Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita, dan Tuhan gak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Semangat terus buat teman-teman di luar sana. Semoga kita bisa ngelewatin ini semua. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.